warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kafinul Arsyad. Saya sebagai moderator kelompok 11 Ulumul Quran mengenai materi nasikh wal mansukh. Apa itu nasikh wal mansukh? Mengapa terjadi begitu? Adakah pendapat yang pro dan kontra? Mari simak penjelasan dari video berikut. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian nasikh dan mansukh. Secara etimologi, nasikh dan mansukh itu berasal dari kata nasikh yang bentuk isim fa'ilnya nasih dan isim maf'ulnya mansukh, yang mana mempunyai arti yang beragam-ragam, yaitu menghilangkan, menggantikan, peralihan, dan pemindahan. Jadi, nasikh adalah sesuatu yang membatalkan, menghapus, memindahkan, dan merubah. Sedangkan mansukh adalah sesuatu yang dibatalkan, dihapus, dirubah, dan dipindahkan. Jadi, pada intinya itu, nasikh itu adalah menghapus atau mengganti. Sedangkan nasikh adalah yang menghapus atau ayat pengganti. Sedangkan mansukh adalah ayat yang dihapus tadi. Adapun contoh dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 115 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, walillahil masyriqi wal maghribi fa'inna ma tuwallu fatamma wajhullah, yang artinya dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap disitulah wajah Allah. Tetapi kemudian ayat tersebut dinasakh oleh surat Al-Baqarah ayat 144 yang berbunyi fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, yang artinya maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Sekian dari saya. Adapun syarat-syarat penetapan nasikh. Yang pertama, hukum yang mansukh adalah syara'. Yang kedua, dalil penghapusan hukum tersebut adalah kitab syar'i yang datang lebih dahulu daripada kitab yang hukumnya mansukh. Yang ketiga, kitab yang mansukh hukumnya tidak terikat atau dibatasi dengan waktu tertentu. Setelah itu, ada alasan pendukung dan penolakan nasikh dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu kaum Yahudi. Orang Yahudi berpendapat bahwa mereka tidak percaya adanya nasikh mansukh, dikarenakan mereka menganggap bahwa nasikh adalah al-bada', yang mana artinya tidak jelas. Yang kedua yaitu Syiah Rafindah. Orang Syiah Rafindah ini sangat berlebihan dalam menetapkan nasikh dan meluasnya mereka berpendapat bahwa konsep al-bada' sebagai suatu hal yang mungkin terjadi bagi Allah. Maka mereka sangat kontradiksi dengan orang Yahudi. Yang ketiga yaitu jumhur ulama. Mereka berpendapat bahwasanya nasikh adalah suatu hal yang dapat diterima oleh akal dan telah terjadi dalam hukum-hukum syara'. Adapun pendapat dari Abu Muslim al-Asfahani, yang mana menurutnya secara logika nasikh dapat saja terjadi, tetapi tidak mungkin terjadi menurut syara'. Dikatakan pula bahwa ia menolak sepenuhnya terjadi nasikh dalam Quran. Berdasarkan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilum min hakimin hamid, yang artinya yang tidak dapat kepadanya Quran kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari sisi Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Surat Al-Fussilat ayat 42. Dengan pengertian bahwa hukum-hukum Quran tidak akan dibatalkan untuk selamanya, dan mengenai ayat-ayat tentang nasikh, semuanya ia tahsiskan. Pendapat Abu Muslim al-Asfahani ini tidak dapat diterima, karena makna ayat tersebut ialah bahwa Quran tidak didahului oleh kitab-kitab yang membatalkannya, dan tidak datang pula sesudahnya sesuatu yang membatalkannya. Macam-macam nasikh dalam Al-Quran. Nasikh dalam Al-Quran ada 3 macam. Yang pertama yaitu nasikh tilawah dan hukum. Misalnya apa yang diriwayatkan oleh Muslim dan yang lain dari Aisyah. Ia berkata,
kana fima unzila 10 radha'atin ma'lumat yuharrimna fanunsikhna bi khamsatin ma'lumat fatuwaffi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hunna mimma yuqra'u minal Qur'an, yang artinya di antara yang diturunkan kepada beliau adalah 10 susunan yang maklum itu menyebabkan muhrim. Kemudian ketentuan ini dinasa oleh 5 susunan yang maklum. Maka ketika Rasulullah wafat, 5 susunan ini termasuk ayat Quran yang dibaca matlu. Yang kedua yaitu nasa hukum sedang tilawahnya tetap. Misalnya nasa hukum ayat iddah selama 1 tahun, akan tetapi tilawahnya tetap. Yang ketiga yaitu nasa tilawah sedang hukumnya tetap. Contohnya pada ayat rajam, yaitu asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albatatan nakalam minallah wallahu azizun hakim, yang artinya orang tua laki-laki dan perempuan apabila keduanya berzina, maka rajamlah keduanya. Dengan pasti sebagian siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Yang terakhir yaitu hikmah dari nasa mansuh. Yang pertama, memelihara kepentingan hamba. Yang kedua, perkembangan tasyri' menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan perkembangan kondisi umat manusia. Yang ketiga, cobaan dan ujian bagi orang mukallaf untuk mengikutinya atau tidak. Dan yang keempat, menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat. Sebab jika nasa itu beralih ke hal yang lebih berat, maka di dalamnya terdapat tambahan pahala, dan jika beralih ke hal yang lebih ringan, maka ia mengandung kemudahan dan keringanan. Nah, itulah penjelasan mengenai nasa wal mansuh. Sekiranya dari kami banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.